di dalam paru adalah di antara alveoli-alveoli. Di antara sakus alveolaris 1 dengan sakus alveolaris yang lainnya. Tapi tempatnya di parenkim paru tetap itu. Nah, rongga yang terbentuk di antara alveoli dengan alveoli yang lain, dan antara sakus alveolaris 1 dengan yang lain, disebut rongga interstisial. Interstisial. Kemudian parenkim paru ini dibungkus oleh suatu lapisan di bagian luarnya yang disebut dengan pleura. Nah, dari yang dokter jelaskan tadi bahwa pneumonia ini terjadi di distal dari bronkiolus terminalis, maka pneumonia ini bisa saja kena beberapa bronkiolus respiratorius yang otomatis terlibat juga beberapa ductus alveolaris, otomatis terlibat juga beberapa alveolus. Sehingga nanti dia terdapat bercak-bercak. Bercak. Kena alveolinya, kena ductus alveolarisnya, kena bronkiolus respiratoriusnya. Kalau kena begini disebut dengan bronkopneumonia. Bronkopneumonia, kena bronkusnya, kena alveolinya. Nah, sehingga dia berbentuk bercak-bercak atau yang disebut dengan patchy, PATCHY, patchy infiltrat. Nah, namun dia juga bisa kena alveolinya saja. Tergantung luas alveoli yang kena. Kalau alveolinya kenanya satu lobus, maka namanya pneumonia lobaris. Kalau pneumonia kena satu segmen paru, namanya pneumonia segmentalis. Kalau alveoli yang kena itu satu lobulus, maka namanya pneumonia lobularis. Clear? Nah, kalau pneumonianya itu kena di jaringan interstisial yang terdapat di antara paru tadi, disebut dengan pneumonia interstitial. Pneumonia interstisial. Kalau pneumonia kena di pembungkus parunya, namanya pleuropneumonia. Gitu ya. Jadi dengan kata distal dari bronkiolus terminalis yang kena parenkim paru, maka kita bisa mengelompokkan secara anatomi paling tidak ada 4 macam pneumonia. Ada pneumonia lobaris, ada bronkopneumonia, ada pleuropneumonia, ada interstisial pneumonia. Oke, kalimat yang ketiga, keyword yang ketiga, adanya konsolidasi. Konsolidasi. Konsolidasi itu artinya apa? Pemadatan. Pemadatan. Parenkimnya menjadi lebih padat. Nah, kalau parenkim itu banyak udara, secara ronsen gambarnya hitam. Tapi kalau dia memadat, secara ronsen dia menjadi lebih putih. Jadi kalau ada gambaran putih di paru yang kita sebut dengan infiltrat, maka sangat mungkin itu sudah terjadi
pemadatan yang disebut dengan pneumonia tadi. Kalau pemadatannya itu di satu lobus paru, maka akan ada bayangan putih di satu lobus paru. Itulah yang kita sebut dengan pneumonia lobaris. Jadi pemadatan ini bisa dilihat secara ronsen berupa bayangan putih di parenkim parunya. Nah, kalau barang itu padat, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, apa yang terjadi? Barang yang padat menjadi redup. Jadi paru-paru itu oleh karena udaranya cukup, kalau kita perkusi, dia sonor. Tapi oleh karena ada pemadatan, dia menjadi redup. Nah, barang yang memadat tentu jadi pendek, jaraknya lebih dekat, memendek. Beda kalau dia melebar jarak menjadi jauh. Jadi kalau memadat, jarak menjadi pendek. Maka jarak kita dengan sumber suara yang ada di paru menjadi lebih dekat. Kalau alveolinya itu rusak semua, katakanlah di satu lobus, rusak semua, maka suara alveolinya hilang. Suara alveoli itu kita sebut dengan vesikuler. Vesikuler itu suaranya alveoli. Jadi di pernapasan kita itu hanya punya dua suara. Suara punya alveoli namanya vesikuler. Suara punya bronkus namanya bronhial. Jadi ada dua. Nah, kalau alveolusnya rusak semua, hancur semua, berisi infiltrat oleh karena pneumonia, satu lobus, maka hilanglah suara vesikulernya. Jaraknya menjadi dekat. Maka yang dominan adalah, yang terdengar adalah suara bronkus, bronhial. Jadi pada pneumonia lobaris, suara napasnya adalah bronhial. Nah, namun kalau alveolusnya itu yang rusak hanya sedikit, maka suara alveolus yang lain kan masih banyak. Suara alveolus yang lain masih banyak. Suara vesikulernya akan akan tetap ada. Jadi kalau rusaknya sedikit, jaraknya menjadi dekat, si infiltrat ini malahan adalah penghantar suara yang baik, maka netnya, vesikulernya akan meningkat. Jadi pada bronkopneumonia, apa yang terjadi? Suara napasnya, si vesikulernya akan meningkat. Nah, kalau kita temukan gambaran konsolidasi seperti ini, pada palpasi kita temukan stem perimetus yang meningkat. Pada perkusi kita temukan redup. Pada auskultasi kita temukan vesikuler meningkat atau suara bronhial. Artinya ini ada konsolidasi di paru. Kalau terjadi suatu konsolidasi, wajib dicurigai itu adalah pneumonia sesuai dengan definisi ini. Jadi satu slide ini saja sebetulnya dokter sudah selesai kasih kuliah untuk anak-anak, ya kan? Begitu. Oke, jadi ini hanya mengulangi. Tadi ada namanya community acquired pneumonia, ya kan? Nah, berdasarkan pola kumannya tadi, ada kuman-kuman yang memberikan gambaran klinis yang khas. Inilah disebut dengan tipikal pneumonia. Ada kuman-kuman yang jarang menyebabkan pneumonia. Itu yang kita sebut dengan atipikal pneumonia. Jadi tipikal pneumonia atau atipikal pneumonia ini bukan berdasarkan gejala klinis, tapi berdasarkan kuman penyebabnya. Kuman penyebab yang sering kita sebut dengan tipikal. Kuman yang tertentu kita sebut dengan atipikal. Nah, kuman tipikal ini sangat banyak.
susah mau mengingat-ingatnya. Tapi kalau kuman atipikal tidak banyak. Maka anak-anak harus hafal yang atipikal pneumonia. Bisa saja keluar nanti di dalam soal ujian. Yang atipikal pneumonia itu antara lain adalah Klebsiella pneumoniae, Legionella, Klebsiella pneumoniae, Legionella. Nanti ada slide di belakang. Nah, berdasarkan gejala klinik, ada ringan, ada sedang, ada berat. Ringan, sedang, berat itu tergantung dengan menggambarkan prognosis yang akan terjadi. Kalau dia berat, prognosisnya jelek. Kalau dia ringan, prognosisnya lebih bagus. Nah, tentu kalau yang jelek-jelek itu pasti sudah ada penurunan tekanan darah, peningkatan RR yang signifikan, temperatur yang yang berlebihan gitu kan. Kadar labor yang udah macam-macam itu yang berat. Kalau yang berat pasti prognosisnya jelek. Banyak nanti cara untuk menggambarkan klinis ini berat atau ringan. Di buku-buku banyak sekali. Anda juga bisa bikin patokan sendiri. Tetapi paling tidak ada dua yang harus Anda ketahui yang paling sering dipakai orang untuk menentukan derajat klinis dari pneumonia ini. Yang gampang diterapkan di lapangan adalah CURB 65. CURB 65. 65. CURB 65. CURB 65. Atau CRB 65. Yang kedua adalah Pneumonia Severity Index. PSI. Pneumonia Severity Index. Nanti kita lihat, dokter sedikit lagi aja. Nah, yang terakhir tadi kan sudah dokter bilang ada lobar, ada bronko, ada pleuro, bisa ditambahkan satu lagi adalah interstitial pneumonia. Nah, ini adalah gejala-gejala yang yang khas dari pneumonia, yang selalu digambarkan mendadak, demam tinggi, batuk, nyeri dada, produksi sputum yang hebat, narik napas sakit, denyut nadi meningkat, dan ada gejala-gejala ekstra paru. Jadi kalau kita lihat, pasien kita tadi gejala klinisnya mirip dengan pneumonia. Nah, ini dokter hanya mengulangi. Pada pemeriksaan fisik ada apa tadi? Ada gambaran konsolidasi di batas tadi. Konsolidasi tadi apa? Pemadatan. Kalau dia padat, diketok jadi redup. Gitu kan? Didengar tergantung rusaknya, tergantung luasnya kerusakan di parenkim parunya. Kalau rusaknya sedikit, maka stemperamitusnya meningkat. Tapi kalau rusaknya semua di satu lobus, maka ketemu suara bronkial. Nah, tempat yang ada kelainan itu diisi oleh sekret. Sebagian diisi oleh sekret. Jadi kalau sudah berisi oleh sekret, udara yang masuk hanya sedikit. Paru yang sebelahnya yang sehat, udara yang masuk bisa banyak. Maka di tempat yang sakit sudah selesai kerja memasukkan udara, di tempat yang sehat belum selesai. Nah, selesai duluan ini kita lihat dengan pemeriksaan fisik, itu yang kita sebut dengan pernapasan tertinggal. Karena dia tidak perlu mengembang lebih luas dan tidak perlu mengecil lebih dalam. Karena apa? Karena udara yang masuk dan keluar hanya sedikit. Karena dia ada sekret di dalam alveolinya, radang, maka terjadi pergerakan kalau ada udara. Kalau terjadi pergerakan pada udara, kita akan dengar secara auskultasi, itulah yang disebut dengan ronki. Nah, jadi di slide ini hanya menggambarkan kembali yang atipikal itu
pembagian yang benar adalah berdasarkan pola kuman. Yang atipikal pola kumannya adalah kuman yang atipikal, yang tipikal kumannya adalah tipikal. Nah, namun kuman yang atipikal kadang-kadang memberikan gambaran yang tidak khas. Yang kita sebutkan tadi mendadak, nyeri dada, produksi seputum, itu kan, itu adalah gejala yang khas. Tapi kalau gejala yang atipikal, nah, umur lebih tua, gejala ekstra parunya lebih berat. Yang betul, kuman atipikal disebab atipikal, yang tipikal disebabkan oleh kuman yang tipikal. Jadi ini boleh diketahui, tapi filosofinya dokter ingatkan lagi. Jadi inilah perbandingan antara pasien kita dengan pneumonia. Jadi cocok. Ini adalah skenario kita tadi adalah suatu gambaran pneumonia. Nah, dokter tadi bilang kalau dia infeksi berarti ada kuman yang masuk. Ada patogen yang masuk. Jadi pertanyaannya, bakteri apa sih yang paling sering? Maka kita harus punya data, tadi dokter bilang. Data di rumah sakit kita, data di kota kita, data di provinsi kita, data di Indonesia, atau data dunia. Idealnya kita harus punya data sampai unit terkecil. Namun kembali lagi sayang bahwa Indonesia untuk data-data ini repot. Nah, dokter hanya mencontohkan ini adalah apa yang internasional, walaupun ini mungkin anak-anak lihat apa kepustakaan lama, barangkali anak-anak belum lahir ini apa pada waktu jurnal ini dipublish 95, tapi pola kumannya itu sampai sekarang tidak mengalami banyak perubahan. Nah, coba lihat yang di sebelah kanan sekali. Yang dokter bilang yang atipikal pneumonia tadi. Hanya 3. Mycoplasma pneumonia, Chlamydia pneumonia, Legionella pneumonia. Nah, kalau dia patogennya di luar rumah sakit yang jenisnya CAP, yang ringan, umumnya adalah Streptococcus pneumonia. Kalau dia dapat di rumah sakit, umumnya adalah kuman-kuman geram negatif. Nah, dokter ingatkan, Streptococcus pneumonia ini harus hafal. Ini hampir setiap tahun dokter keluarkan soal, tapi masih banyak yang salah. Mengapa? Dokter bisa contohkan, oh kuman penyebab tersering pada CAP, A, Streptococcus pneumonia. B, Streptococcus aureus. C, Staphylococcus pneumonia. D, Staphylococcus aureus. Pasti anak-anak bingung. Semua 4 jawaban itu ada yang jawab semua. Karena kan ditulis S pneumonia. Ragu, S ini apa? Apakah S ini Streptococcus? Apa S ini Staphylococcus? Udah pasti bingung itu. Nah, begitu bingung tersebut, di belakangnya bingung pula. Apakah di belakangnya pneumonia atau di belakangnya aureus? Setiap tahun dokter keluarkan soal ini tidak ada 100% yang betul. Akan ada jawab Streptococcus pneumonia, akan ada jawab Staphylococcus aureus, akan ada yang jawab Staphylococcus pneumonia, ada yang jawab Streptococcus aureus. Nah, jadi dokter sudah ingatkan ini, kalau dokter kasih soal, kalau grup ini salah, bukan salah dokter lagi. Nah, jadi bertambah berat gejala kuman yang community acquired pneumonia ini, dia kalau bergeser berat hampir sama kuman penyebabnya antara pneumonia komunitas yang berat dengan
apa itu nosokomial pneumonia. Pola kumannya itu hampir mirip-mirip. Oke, sedikit lagi ini contoh di Indonesia sama saja. Nah, jadi apa yang harus dilakukan untuk melakukan tes? Tadi dokter bilang, untuk menyatakan suatu pneumonia harus ketemu kuman penyebabnya. Kan begitu. Nah, untuk menentukan kuman penyebabnya ini ada dua macam buktinya. Bukti secara langsung dan bukti secara tidak langsung. Kalau bukti secara langsung, kita melihat pertumbuhan kumannya. Dengan apa? Dengan melakukan kultur. Kita bisa melihat kumannya lewat mikroskopik, dilihat di bawah mikroskop. Tapi sayangnya kalau dilihat di bawah mikroskop, kita tidak bisa menentukan kumannya secara persis. Paling kelompoknya saja. Sehingga kalau kita periksa di bawah mikroskop, nanti akan ketemu apakah kumannya gram positif atau kumannya gram negatif. Di mana tempatnya diambil? Oh, bisa macam-macam. Kalau dia kenanya apa tadi di bronkus, bronkopneumonia, ambil dahaknya. Kalau dia kenanya di pleura, ada cairan, maka diambil torakosintesis. Kalau kumannya itu kita yakin di paru dan kita bisa melakukan biopsi, lakukan biopsi, ambil. Jadi semua modalitas. Nah, itu adalah yang secara langsung. Tapi yang secara tidak langsung, apa yang bisa kita lakukan? Oh, misalnya kalau ada nanti namanya PCR itu secara tidak langsung. Seperti pada COVID. Oh, dia menimbulkan kerusakan pada paru. Menimbulkan konsolidasi kuman ini. Itu adalah bukti secara tidak langsung. Oh, karena dia ini adalah bukti secara tidak langsung. Jadi tidak perlu dihafal ini. Tidak perlu dihafal. Asal dimengerti, udah tahu nih apa-apa yang harus dilakukan untuk melakukan apa itu diagnostiknya. Jadi ini ronsen, tadi dokter bilang bisa berupa patchy infiltrat kalau dia kena bronkopneumonia. Bisa apa tadi lobar pneumonia, bisa segmental pneumonia tergantung luasnya alveoli, bisa kena efusi pleura kalau kenanya di pleuranya, bisa juga hanya dijumpai gambaran pembesaran kelenjar getah bening. Nah, kalau ada kecurigaan seperti ini, curigalah. Ini dokter lihat yang di bawah, di sebelah kiri. Ini adalah contoh lobar pneumonia. Dia kena satu lobus paru di sebelah bawah kiri. Dokter lihatkan lagi gambar yang lain. Nah, jadi ini gambar yang skematik. Yang di sebelah kanan, yang di atas itu adalah lobar pneumonia. Bentuknya satu lobus. Tapi kalau yang di sebelah kiri, anak-anak lihat bentuk berupa bercak-bercak. Satu bronchiolus respiratorius diikuti beberapa ductus alveolaris, beberapa sakus alveolaris dan alveoli membentuk satu bercak. Nah, bercak-bercak ini tersebar. Itulah yang kita sebut dengan patchy infiltrat. Kalau ketemu gambaran seperti ini, itu disebut dengan bronkopneumonia. Oke. Tadi periksa sputum, pengecekan gram, dokter sudah bilang walaupun sensitivitasnya rendah oleh karena dia hanya bisa menyatakan kuman gram positif atau kuman gram negatif. Oke, sedikit lagi mungkin dokter sudah capek, ada kerja lain. Penyakit infeksi itu, infeksi apapun adalah peperangan antara kekuatan tubuh dan kekuatan kuman penyebabnya. Kalau kuman penyebabnya sakti, kekuatan tubuh normal,
sakit kita. Gitu ya. Kumannya biasa-biasa saja, tubuh kita tidak kuat. Iya sakit kita. Apalagi kalau kumannya jagoan, tubuhnya lemah. Iya, tambah sakit. Nah, yang disebut dengan faktor resiko itu faktor yang ada pada tubuh, bukan faktor yang ada pada kuman. Jadi apa sih faktor resiko? Faktor yang memperlemah kondisi tubuh kita. Oke, dokter jelasin. Pneumonia ini oleh karena kuman. Kumannya masuk lewat apa? Lewat saluran napas kan? Virus juga pneumonia. Lewat saluran napas. Saluran napas mana? Saluran napas atas. Kemana dia? Ke saluran napas bawah. Baru menimbulkan problem. Jadi kalau ada seseorang yang punya masalah di saluran napas atasnya, saluran napas atasnya tidak berfungsi dengan bagus, apa yang terjadi? Kumannya bisa bias, bisa lebih mudah masuk ke saluran napas bawah. Jadi dokter tanya, orang yang merokok, merubah tidak sistem pernapasannya, sistem pertahanan saluran napas atasnya? Ada bulu-bulu silia yang lentur yang tadinya membuang itu ke arah luar. Terganggu gerakannya. Sehingga kuman punya resiko untuk masuk ke dalam. Maka perokok merupakan resiko untuk terjadi pneumonia. Dokter contoh lagi. Orang yang dipasang intubasi endotrachea. Apa yang terjadi? Mekanisme pertahanan saluran napas atasnya dilewatin. Kumannya bisa jumping ke saluran napas bawah. Maka orang yang dilakukan pemasangan intubasi beresiko terjadi suatu pneumonia. Dokter lihatkan lagi. Orang yang memakai obat mah. Orang yang memakai obat mah. Anda gemuk. Sakit perut memakai obat mah. Pada orang gemuk, pada waktu dia tertidur ngorok. Ngorok itu apa? Artinya pita suaranya terbuka. Pita suara itu adalah pintu masuk ke saluran napas bawah. Di sebelah saluran napas itu di sebelahnya ada saluran makan. Maka pada waktu kita tidak sadar, sebagian cairan lambung kita itu naik ke atas dan masuk ke dalam trachea kita, masuk ke dalam saluran napas bawah kita. Nah, oleh karena lambung itu kondisinya asam, maka kuman-kuman di lambung itu mati. Jadi kalaupun ada cairan yang masuk ke dalam saluran napas, cairan itu steril, tidak ada kumannya. Tapi kalau orang memakan obat mah dalam jangka panjang, maka lambungnya itu berada dalam suasana basah. Suasana basah ini suasana yang disenangi oleh kuman-kuman. Karena dia lebih mudah tumbuh. Apa yang terjadi? Pada waktu kita tidur, sebagian cairan lambung kita masuk ke dalam ke saluran napas dan dia mengandung cukup banyak kuman. Sehingga terjadilah, ini adalah resiko terjadi pneumonia. Nah, jadi ini adalah beberapa yang bisa dijelaskan resiko terjadinya pneumonia. Dokter lewatkan saja. Oke. Jadi untuk menentukan pasien ini dirawat di rumah sakit atau dirawat di luar, tergantung tadi derajat klinisnya. Apakah dia ringan, apakah dia sedang, apakah dia berat. Tadi dokter bilang ada COP65, ada CRB65, ada pneumonia severity index. Nah, yang ini yang pneumonia severity index, nanti anak-anak lihat ini ada berapa parameter, ada 4 parameter, ada parameter demografi, umur, jenis kelamin gitu ya.
Ada parameter kedua, apakah dia punya penyakit komorbid. Parameter ketiga adalah pemeriksaan fisik yang kita temui. Parameter keempat adalah laboratorium. Jadi ini lebih complicated ini. Dengan ada angkanya. Nah kalau diconteng, ada tinggal diconteng. Ini dokter agak birukan ini yang pada kasus kita. Oke, dokter lanjut. Nah, dia dibagi 5 kelompok. Dan 5 harus rawat inap. Kalau skornya di atas 90, harus dirawat inap. Kalau skornya di atas 130, rawat inap ruang ICU. Ruang ICU. Kalau dia masuk kelompok 1 dan 2, rawat jalan. Kalau dia masuk kelompok 3, boleh rawat jalan, boleh rawat inap. Biasanya kalau rumah sakit pemerintah rawat jalan, rumah sakit swasta rawat inap itu. Kelompok 3 ini. Oke, dokter lanjutkan sedikit saja. Lewat saja. Oke, yang satu lagi tadi ada namanya Cube 65. Ada 5 yang dinilai. Apa itu C? C itu confusion, kesadaran. Kesadaran. U, kadar urium. R, respirasi. C, B, blood pressure. Kemudian 65, umurnya 65 tahun ke atas atau tidak. Bila dia punya kelainan, nilainya 1. Bila dia tidak punya kelainan, nilainya 0. Jadi dokter ulangi lagi. Oh, ada penurunan kesadaran. Kesadarannya delirium, sopor, apatis. Berarti nilainya 1. Oh, kesadarannya kompos mentis. Nilainya 0. Oh, nilai kita lihat uriumnya. Uriumnya di atas 60. Nilainya 1. Uriumnya di bawah 60. Nilainya 0. OR, respirasi rate. RR di atas 30. Nilainya 1. RR di bawah 30. Nilainya 0. Blood pressure. Kalau dia ada tanda-tanda shock, tekanan darah sistolik di bawah atau sama dengan 90. Dan atau tekanan diastolik di bawah atau sama dengan 60. Maka nilainya 1. Kalau di atas itu, nilainya 0. Umur 65 tahun ke atas, nilainya 1. Umur di bawah 65 tahun, nilainya 0. Jadi kita akan punya nilai variasinya. Yang terendah semuanya 0, 5 poin. Berarti 0. Yang tertinggi 5. Karena nilainya 1, ada 5 parameter. Maka pada orang yang kelompok 3, 4, 5 harus dirawat di rumah sakit. Yang punya nilai 3, 4, 5. Yang nilai 2 boleh dirawat di rumah sakit. Boleh tidak. Yang nilai 1 dan 0 tidak usah dirawat di rumah sakit. Cukup dirawat jalan. Nah, kalau 4 dan 5 itu dirawat di ruang ICU. Kalau 3 dirawat ruang biasa. Kalau 2 ya dirawat. Kalau mau dirawat, rawat ruang biasa. Kalau 0 sama 1 tidak perlu dirawat. Ya, jadi itu yang harus dilakukan. Dan tadi terapinya kita harus mulai dengan pemberian antibiotik. Antibiotiknya apa? Namanya antibiotik empirik. Berdasarkan pola kuman yang ada. Tadi kita lihat kalau dia CAP apa yang paling sering? Streptococcus pneumonia. Streptococcus pneumonia itu kuman gram positif. Maka diberikan obat antibiotik golongan gram positif. Nah kalau bisa antibiotiknya itu murah harganya kan. Enak cara memberikannya. Sedikit efek sampingnya. Kalau bisa 1 kali. Tembus di tempat yang sakit dengan konsentrasi yang tinggi. Memberikannya mudah. Wah ini kalau ada yang seperti itu enak sekali. Semua orang mau. Tapi inilah parameter-parameter yang dipakai untuk kita memilih antibiotik.
Nah, ini beberapa obat yang sering dipakai pada pneumonia. Sedikit lagi dokter. Sedikit lagi dokter. Nah, ini masih yang lama, tapi ini belum banyak berubah. Jadi pasien itu pengobatannya dibagi, apakah dia rawat jalan atau rawat inap. Kalau dia rawat jalan dibagi dua. Apakah dia punya faktor resiko MDR